Menyapa dari Jalan Jatisari Sumapil Purwokerto Utara. Ini dia 107.9 Radio Bitra FM Purwokerto. Oke kan, di kesempatan pagi hari ini bersama Istimewa Live kita akan ngobrol-ngobrol ya, akan bincang asik tentang kenakalan remaja yang berakibat hukum. Oke, apa kabar Sobat Bitra semuanya pagi hari ini? Semoga moodnya bagus ya. Dan sampai sore hari nanti hari kamu bisa indah. Mudah hari yang indah ya. Oke, dan di kesempatan kali ini bincang asik kita mengulas hukum tentang kenakalan remaja yang berakibat hukum. Ini akan menghadirkan jaksa masuk sekolah. Wah, kenali hukum dan jauhkan dari hukum. Oke, jadi seperti yang teman-teman ketahui adalah jaksa ini merupakan pegawai pemerintah yang bertugas untuk penuntutan ya. Nah, nanti kita langsung tanya nih bagaimana selebihnya jaksa dan juga bagaimana penegakan hukum terhadap kenakalan remaja. Oke, bersama saya Istanbul Live dan kita langsung aja menyapa Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto, Bapak Pardiono SH. Selamat pagi Pak Pardiono. Selamat pagi Mas Is dan para pendengar Bitra FM yang berbahagia pada pagi hari ini. Oke, baik. Ya, Pak Pardiono ini sudah jadi jaksa berapa tahun Pak Pardiono? Saya sudah 21 tahun Mas. Wah, 21 tahun. Ya. Sobat Bitra mungkin umurnya juga belum segitu ya. Sobat Bitra masih 17 Pak, masih 16. Iya, ada saya ya berarti ya. Iya. Oke, baik Pak Pardiono, kita akan ngobrolin tentang kenakalan remaja supaya remaja ini, anak-anak ini terhindar atau dijauhkan dari hukum ya. Oke, langsung saya mau menanyakan nih bagaimana pandangan hukum terhadap anak di Indonesia ini dan kita ini harus berbuat apa Pak jika anak melakukan pelanggaran hukum? Baik Mas, ini agak bukan formal lah. Ini kita Oke. jawab. Mungkin ini sudah sebagai pembelajaran di sekolah bisa. Baik Mas, anak sebagai bagian dari generasi muda ya tentunya ya, yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Perlu pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Itu yang poin pertama ya Mas ya. Terus untuk selanjutnya dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan lebih dari itu, terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi mereka. Selain itu terdapat pula yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan dirinya sendiri atau masyarakat. Gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Pardiono. Jadi kan kalau anak itu memang biasanya memang nakal ya Pak ya. Jadi Bapak waktu kecil pasti kenakalannya beda dong sama anak-anak zaman sekarang. Perbedaannya apa Pak kalau menurut Bapak nih yang Bapak alami? Nah, sekarang ini kan zaman sudah maju sekali Mas. Oh, Istilahnya pakai internet, pakai segala macam. Kalau dulu itu kenakalan remaja itu diantaranya kalau tetangga kita mempunyai pelemas. Oh ya. Enggak, kita manjat, manjat malam hari bahkan itu diakui. Terus di kebun tetangga kita punya tanaman apa misalkan pisang, itu diambil itu. Tapi waktu dulu itu kan memang kalau kita lihat itu pencurian ya sebenarnya. Tapi kalau dulu nggak diproses, sekarang itu kok diproses gitu. Apa bedanya? Nah, kalau dulu kemungkinan itu orang-orang tua dulu memandang
disitulah kena undang-undang IT. Oh, gitu. Dan hukumannya berat mas. Di Jadi antaranya itu termasuk anak-anak juga bisa terjerat undang-undang itu. bisa mas, bisa. Oke. Anak-anak yang Baik. dengan sembarangan mengupload berita, artinya di situ menjelekan orang, dan pemerintahan dan sebagainya itu bisa terjerat. Oh gitu. Oke baiklah Sobat Mitra yang berbahagia. Nah, kita harus berbahagia terus nih. Nah, kita masih ngobrol dengan Pak Fadli Raisa selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto. Terus gini Pak Fadliono, faktor apa sih yang membuat anak-anak ini bisa melakukan pelanggaran hukum dan bagaimana penanganannya? Dan Pak Fadliono pernah dong menangani anak yang berhadapan dengan hukum ya? Oke, nah mas, begini mas, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak itu disebabkan oleh beberapa faktor. Oh iya. Antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat. Jadi pembangunan cepat itu sendiri mempengaruhi perilaku anak. Terus selanjutnya arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi. Jadi di sini peran positif banyak, peran negatif juga banyak mas. Jadi dua sisi mata uang ya, antara baik dan buruknya itu saling beriringan gitu ya. Betul mas, betul. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, anak tidak terkendali menggunakan HP, konten-konten yang tidak semestinya itu kan mempunyai dampak mas. Terus selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua. Jadi orang tua juga mempunyai peran mas di Oh sini. gitu, berpengaruh sekali ya Pak ya. Terus
pertimbangan tersebut di atas yang saya bicarakan tadi, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum. Nah ini baik hukum acara maupun ancaman pidana. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang acara pidana yang lama pelaksanaannya yang bedanya penahanan mas. Oh gitu. Jadi kalau anak itu kena pidana, penahanan terhadap anak itu separuh dari orang tua. Oh gitu. Ya. Jadi misalnya tuntutan untuk pidana orang dewasa 5 tahun misalnya itu 2,5 gitu. Betul. Iya, betul. Bahkan ada hukuman nanti yang dikembalikan atau dididik di dinas sosial. Oh gitu. Ya, itu ada. Jadi tidak menjalani di dalam penjara. Oh gitu. Tapi dididik di situ. Jadi perlakuannya berbeda dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa ya. Betul mas, karena anak masih diharapkan bisa memperbaiki diri dan bisa menjadi tubuh baik untuk masa depan. Ya. Oke, baiklah Sobat Mitra 107.9 FM Purwokerto. Kita masih bersama Bapak Pardiono SH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto ya. Dan di kesempatan kali ini kita sedang ngobrolin tentang kenakalan remaja yang berakibat dengan hukum. Ya, dan temanya adalah jaksa masuk sekolah. Wah, Pak Pardiono masuk sekolah. Dulu memang pengen sekolah lagi Pak, jadi masuk sekolah. Pak, kalau saya dulu kan kebetulan saya di desa mas. Jadi, Oh gitu. Wah. Kebetulan di desa, jadi pengaruh-pengaruh kehidupan modern itu kurang lah. Oh gitu. Saya kenakalan saya biasanya main sepak bola. Oh gitu ya, berantem gitu. Berantem Tawuran gitu. bikin kawan. Oh iya, paling gitu ya, main-main yang iseng gitu soalnya ya. Ya, tapi isengnya olahraga. Oh, gitu. Terus itu kena juga kesakitan. Nggak bisa sekolah. Oke, jadi Sobat Derita di sini jaksa masuk sekolah Mas Derita, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tentang hukum ya dari Pak Jaksa ini, Pak Pardiono SH, tentang anak-anak ya. Jadi supaya kita ini sebagai anak-anak Indonesia mengenal hukum dan jauh dari hukuman gitu. Oke, Pak Pardiono, bila kita cermati perlakuan hukum terhadap anak dan orang dewasa yang melakukan perbuatan melanggar hukum kan berbeda gitu ya Pak ya. Kemudian apa sih yang menjadi dasar ya, bukannya kita kan menganut asas equality before the law. Jadi semua sama di hadapan hukum gitu ya, seperangkatnya ya. Betul. Nah, kenapa nih? Apa yang menjadi dasar nih pengecualian terhadap anak-anak Pak? Oke, pertanyaan ini bagus sekali mas. Jadi orang tua sama anak kok dibedakan itu apa yang menjadi dasar gitu ya? Iya ya betul. Nah, baik mas, perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 itu tentang peradilan anak dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang gitu mas. Itu yang saya sudah menjelaskan ya. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri,
Jadi anak-anak misalkan punya sepeda motor, jangan sekali-kali membawa peso Oh iya. atau apa saja Tajam gitu, nggak boleh? tajam di jok mas. Oh gitu. Wah itu hukumannya berat itu karena undang-undang nomor 12 tahun 51 mas. Oh. Hanya membawa mas. Oh, itu. yang membawa. Jadi membawa sajam itu termasuk pelanggaran Wah, hukum. pelanggaran hukum mas, bagi orang dewasa maupun anak. Oh gitu ya. Oh sobat Mitra, perhatikan nih Pak Bagiro, informasi keren banget. Tidak boleh bawa senjata tajam, apalagi di motor gitu ya. Peso apa, belati apa karena itu bisa terjerat mas. Terus selanjutnya kalau di jalan itu ya jangan ngebut. Karena apa yang kita lakukan itu berbalik dengan kepentingan orang mas. Oh gitu, bisa merugikan orang lain gitu ya. Iya, bisa misalkan kita ngebut, bersenggolan dengan orang lain, berarti kan kepentingannya dengan orang yang jalan kaki, kita ngebut nanti kena orang yang jalan kaki, orang tersebut sakit dan sebagainya, akibatnya kena hukuman. Terus selanjutnya bila anak sekolah ini yang saya ceritakan ini yang anak-anak pada umumnya di jalanan disuruh membawakan barang orang yang tidak kenal, nggak tahunya di dalamnya ada sabu-sabunya. Nah ini penting, sebentar Pak. Oke Sobat Mitra, ini kita perlu cermati nih. Jadi informasi baru dari Pak Padiono. Jadi tadi misalnya dititipi barang ya. Dititipi barang. Terus kenapa? Kita mau baik hati, tapi orang tersebut nggak kenal. Atau bahkan kenal tapi isinya nggak tahu di dalamnya. Oh iya, iya. Dan nanti kalau misalnya ada sesuatu penyergapan, itu terlibat juga ada Terlibat, penyergapan. ya. Oh, Banyak iya. yang TKW dari luar negeri dititipi barang orang, nanti di Soekarno Hatta mau diambil, nggak tahunya ditangkap isinya sabu-sabu berapa kilo. Oh, iya, iya, iya. Betul. Nah ini pentingnya memang teman-teman Sobat Mitra, pemuda zaman sekarang harus mengerti hukum ya. Nah ini ngobrolnya menarik sekali dengan Pak Padiono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto. Oke, tadi nih selain itu tadi konsepnya, jadi faktor apa sih yang bikin kenakalan anak pada umumnya nih? Terus cara penanggulangannya Pak, yang kita lanjut lagi. Oke. Ini saya bahas ya, kenakalan anak itu memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri. Loh, kenakalan kok diperlukan? Iya. Tapi kalau anak diem saja orang tua juga loh mas. Oh iya, malah pusing ya. Anak kok diem aja orang main bola, nggak ikut. Orang kejar-kejaran nggak ikut bingung. Namun itu bisa dikendalikan. Ya, batas-batas harus dipatuhi ya, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri. Bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana. Oh gitu Pak. Terus yang selanjutnya faktor penyebab terjadinya kenakalan anak pada umumnya itu karena ekspektasi gap atau tidak adanya persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Katakanlah, mohon maaf ini, orang tuanya sebetulnya keadaannya tidak begitu Beruntung ya. beruntung. Terus anaknya minta sepeda motor yang mahal, nggak mau yang second. Nah ini kan menjadi problem ini. Kadang-kadang anak tidak mau tahu dan sebagainya. Ini anak-anak jangan begitu kalau saya ini. Kalau orang tua kamunya membelikan second, ya sudah syukuri saja begitu masih Terus secara teori, upaya penanggulangan masalah kejahatan masuk perilaku kenakalan anak itu sebagai suatu fenomena sosial. Sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen. Jadi kenakalan anak juga salah satu faktor terjadi sebuah perbuatan kriminal gitu. Iya. Bisa didasarkan atas itu. Terus selanjutnya mas,
dari dapat bekerja sendiri, yang cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan, bermasyarakat dan bertanggung jawab, dapat mengurus harta kekayaan sendiri, dan di situ. Terus selanjutnya Mas, di dalam KUHP, kalau perdata ini ya, perdata, ini pasal 330 itu dinyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin. Di situ bahasanya belum kawin Mas. Berarti kalau sudah kawin, walaupun umurnya 20 misalnya itu sudah tidak masuk kategori anak. Betul. Itu undang-undang lain Mas, ini undang-undang lain ya. Undang-undang nomor 3 tahun 97 tentang peradilan anak, dalam pasal 1 angka 1 itu rumuskan anak adalah orang yang perkara anak itu perkara anak nakal yang telah mencapai 8 tahun. Masuk 8 tahun. Jadi pernah ada kasus Mas, anak 6 tahun itu bisa membunuh orang. Itu gimana ceritanya Pak? Belum harus sebetulnya belum terjatuh Mas. Kalau di Indonesia 8 tahun Mas. Belum bisa bertanggung jawabkan perbuatan. Di Indonesia 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Jadi di Indonesia itu anak yang 18 tahunnya kurang sehari itu masih anak ketika melakukan tindak pidana, walaupun dalam proses itu umurnya sudah 18 tahun. Iya. Tapi juga ini ya berkaitan dengan undang-undang perburuan juga ini anak itu umur 14 tahun. Jadi kalau anak itu belum 14 tahun tidak boleh untuk bekerja di pabrik dan sebagainya. Jadi akhirnya berkolerasi dengan kehidupan sehari-hari juga ya Pak? Iya. Dari masalah hukum dan juga bagaimana hak dia di luar, kewajibannya dia juga terkait dengan undang-undang ini. Ini terkait anak itu sendiri. Betul. Ya. Baik. Nah, kalau menurut KUHP sendiri gimana Pak? Di dalam KUHP itu pasal 45 ya Mas, mengidentifikasikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Nah, ini perlu dipahami. Buruh itu 14 tahun, undang-undang perlindungan anak itu anak yang belum mencapai 18 tahun, terus di KUHP anak yang berumur 16 tahun. Oleh karena itu ya kita harus memahami, mau nggak mau. Oleh karena itu apabila tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya, pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah, tidak dikenakan suatu hukuman. Di sini namun ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapus Mas. Jadi diganti apa Pak? Iya, ini sudah diganti undang-undang perlindungan anak tadi. Yang nomor 3 tahun 97 itu ya? Terus ada lagi dengan, tadi kan tentang anak menurut Pak ya. Kalau menurut undang-undang perkawinan ya Pak? Seperti apa? Undang-undang perkawinan ya, karena undang-undang perkawinan ini pasal 7 ayat 1 undang-undang pokok perkawinan yaitu 174 itu bahwa mengatakan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 19 tahun. Minimal 19 tahun. Nah, ini kan beda-beda ya Mas lagi ya. Asik kan pembelajaran hukum kan? Iya. Pembelajaran hukum asik. Asik. Nah, ini nanti bisa ditugaskan kepada anak-anak untuk komunikasi Iya. Mereka dan diskusi gitu juga ya, dari materi yang ada di sini. 19 tahun ya Mas, dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Nah, kalau di Jawa Barat itu anak belum mencapai itu sudah dinikahkan. Iya betul, kadang 14, 13 itu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana gitu. Minta prioritas ke pengadilan Mas. Bisa dispensasi. Dispensasi Ya, orang tuanya meminta dispensasi, tapi harus jelas alasannya. Gitu. Tapi ini memang belum matang kok Mas, nggak usah kan. Ini untuk pengetahuan saja Mas. Semoga anak-anak kita itu bisa mencapai pendidikan setinggi-tingginya, mencapai cita-citanya, lalu sesuai dengan cita-cita negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Luar Luar biasa, Sobat Indra. Oke, kita masih bersama Bapak Pardiono ya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto. Oke, tadi kita membahas tentang anak, tadi kan
banyak nih definisi anak yang mulai dari KUA perdata, KUA pidana, terus undang-undang perkawinan, terus ada banyak lagi undang-undang. Salah satunya ini kita tentang undang-undang kesejahteraan anak nih Pak. Ya Mas, ada undang-undang kesejahteraan anak Mas, dan itu dinyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21. Oh, Beda-beda ya, apalagi hukum saya kadang ya bukan musik, tapi ya harus membaca semuanya, harus menguasai. Belum 21 tahun dan belum pernah ini tak ganti ya Mas, nikah gitu aja ya. Kalau konotisnya dari negatif ya. Undang-Undang 23 tahun 2002 Mas tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Yang saya yang saya utarakan di muka, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terus gini Pak Pardi, jadi kan menurut tadi Pak Pardi menyampaikan menurut KUHP ya, KUHP pidana itu kalau anak melakukan kriminal ini diserahkan ke orang tuanya gitu ya. Jadi dulu pernah ada berita heboh di televisi nasional bahwa ada seorang anak mengendarai mobil belum punya SIM, belum cukup umur, terus menabrak mengakibatkan beberapa orang meninggal, terus akhirnya bebas atau di hukuman tapi nggak kayak orang dewasa. Ini tanggapan Pak Pardi seperti apa ya? Soalnya ini di masyarakat tentunya banyak ya, seperti kalau di sini mungkin motor banyak kan ya, motor, mobil, kecelakaan, terus bagaimana Pak menurut Pak Pardi? Anak adalah sebagai ya anak, artinya punya bapak. Oh gitu. Nah, ya siapa yang memberi izin untuk mengendarai mobil tersebut? Padahal anak belum mempunyai SIM kan? Iya betul. Nah, SIM kan 17 tahun. 17 tahun, Mas. betul, undang-undangnya, Kurang ya. dari itu kan belum boleh kan? Boleh, ya. Ini undang-undang SIM ini juga lain nih. Jadi kalau menurut undang-undang perlindungan anak masih anak. Oh gitu. Nah, di SIM juga lain karena anak sekarang masuk 17 itu kan sudah besar. Oh iya iya. Oh, kadang-kadang anak 12 tahun saja sudah bisa nyetir mobil. Iya, Gitu. Yang bertanggung jawab adalah anaknya secara hukum. Oh iya iya. Tapi orang tuanya juga kena pertanggungjawaban terhadap anaknya yang melakukan pelanggaran hukum lain, nyetir tadi. Oh gitu. Yang akhirnya orang tua kan yang harus memberi santunan, harus mengobatkan orang yang kecelakaan tadi, ditangkap oleh anaknya tadi kan gitu. Oke, baik, dalam mengkaji masalah anak kita harus pikirkan dengan beberapa aspek ya Pak ya. Terkadang anak di lingkungan keluarga merupakan anak penurut, namun di lingkungan sekolah atau pergaulannya anak jadi nakal nih Pak. Betul, ya. Nah, kemudian berbuat melanggar tata tertib bahkan melakukan perbuatan melanggar hukum. Iya. Nah, pertanyaan saya nih Pak Pardi, aspek apa aja sih yang menjadi titik sentralnya nih? Wah, itu baik Mas. Pertanyaannya bagus sekali. Ini dalam mengkaji masalah anaknya harus dikaitkan dengan aspek-aspek kejiwaan anak tersebut Mas. Oh gitu. Di samping itu perlu juga diperhatikan aspek dari luar yang dapat mempengaruhi anak nakal. Iya. Kenyataannya menunjukkan bahwa anak menjadi nakal di lingkungan keluarga, namun di lingkungan sekolah tersebut tidak nakal. Jadi kadang-kadang berbalik Mas. Di rumah nurut, di sekolah nakal. Di sekolah nakal, di rumah nurut. Iya, gitu. Terus sebaliknya banyak anak di lingkungan keluarga merupakan anak penurut yang saya katakan tadi. Berbuat melanggar tata tertib di sekolah. Terus apa yang mempengaruhi? Mengetahui tingkah laku anak yang sebenarnya perlu dipelajari adalah kehidupan sehari-hari anak yang ditunjuk dari lingkungan sosial. Baik di lingkungan rumah maupun lingkungan di luar rumah, dengan diperolehnya fakta tentang kehidupan anak, maka dapat dicari penyelesaian ataupun jalan keluar untuk menghindari anak dari tindak pidana. Saya punya pengalaman. Oh, gimana Pak Pardi? Satu saat saya ini ingin mempunyai tempat tinggal gitu loh Mas, rumah kecil-kecilan gitu. Ketika saya dapat murah Mas, saya pelajari di situ ada pemudanya yang minum dan sebagainya. Oh iya. Padahal
Nah, ya Tuh, Sobat Indra kayak kelihatan di satu live ngaji juga ya. Jadi faktor lingkungan ini sangat ini ya berpengaruh ya. Betul. Oke. Ya. Kemudian masa-masa anak nih yang dalam fase perkembangan apa aja sih nih yang perubahan-perubahan gitu ya yang menonjol ini? baik Mas, jadi fase anak itu merupakan fase perkembangan anak yang ditandai dengan terjadinya perubahan yang menonjol baik fisik maupun psikis. Oh iya. Setiap anak itu selalu mengalami perubahan fisik seperti perubahan tinggi badan, berat badan, perkembangan seksualitas primer dan tanda-tanda perkembangan seksualitas sekunder. Jadi anak itu kalau walaupun laki-laki, ketika anak itu kecil, maksudnya umur mungkin di bawah 6 tahun, itu suara anak perempuan sama laki-laki kan sama Mas. Iya betul, sama-sama cempreng. Betul. Saya suruh nebak nggak bisa Mas. Iya. Tapi ketika anak itu sudah umur 12 saya bisa Mas. Betul, bisa bedakan perempuan apa anak laki-laki sih. Betul. Nah, di situ juga. Terus ya tahu sendiri kalau anak perempuan pertumbuhannya bagaimana, anak laki-laki itu bagaimana. Dan itu biasanya anak yang menginjak usia remaja ini kurang menyadari akan perkembangan fisik yang dialami sendiri, sehingga merisukan dirinya karena dirasa sebagai kelainan masa perkembangan tersebut. Jadi kadang-kadang anak itu, kok saya ngomong saja lain ya, Oh iya. ngomong saja kok menjadi besar. Iya. Dan mungkin kalau perempuan, kok ada pertumbuhan lain. Iya. Itulah, kadang-kadang anak harus diberi edukasi oleh orang tuanya Tentang perubahan sekolah gurunya. Terus masa perkembangan ini kan ada biasanya nih ada jadi timbul kegelisahan, pertentangan dan keinginan untuk mencoba nih. Bagaimana nih menurut Pak Mario? Kegelisahan itu merupakan kata yang tidak tenang Mas, yang menguasai diri anak, di mana mereka mempunyai banyak keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Jadi mereka ini mencari pengalaman namun belum mempunyai banyak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Akibatnya mereka hanya dikuasai oleh perasaan gelisah karena keinginan yang tidak tersalurkan. Kadang-kadang kemampuan dengan cita-cita enggak Mas, ya karena nggak sesuai ya. Melihat di TV ini kan pengaruh Mas. Udah gitu kok anak bisa membeli sepeda motor ke sana, saya kok tidak ya. Sepeda motor saya hanya butuh. Nah, gitu loh. Terus lihat baju bagus-bagus ya di sinetron itu. Bagus. Kalau anak itu tidak diberi bimbingan atau edukasi oleh gurunya, oleh orang tuanya, oleh lingkungan, anak itu bisa gelisah. Oh gitu. Iya. Betul. Untuk pertentangan sendiri bagaimana nih di antara anak orang tua kan pasti kayak tadi nih pengen sepeda motor bagus. Kalau secara teori pertentangannya yaitu pada umumnya timbul perselisihan antara anak dan orang tua Mas. Oh gitu. Ya. Nah, pertentangan ini menyebabkan keinginan yang hebat pada diri anak untuk melepaskan diri dari orang tuanya. Namun di pihak lain mereka belum berani hidup mandiri tanpa bantuan orang tua atau keluarga dalam keuangan maupun fasilitas hidup ini loh Mas. Kadang-kadang anak remaja kan marah ya Pak. Orang kabur dari rumah. Sehari balik lagi. Sehari balik lagi. Iya dari duit Pak. Pengen makan, pengen jajan. Siapa yang punya pengalaman begini? Oke Sobat Indra ayo langsung komen aja ya. Kemudian satu lagi keinginan untuk mencoba nih. Anak-anak kan biasanya gitu ya Pak. Iya, anak itu memang dalam kehidupannya ingin selalu mencoba. Dalam hal ini anak ingin melakukan segala hal yang belum diketahuinya dan mencoba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Keinginan ini baik dalam hal positif maupun dalam hal yang bersifat negatif. Nah, jadi keinginan itu ada yang positif, ada yang negatif lah, intinya begitulah. Iya. Kalau hal yang
mudah-mudahan intinya begitu Pak. Oke, oke. Ya. Kemudian secara literatur nih Pak, tentang kenakalan anak-anak itu seperti apa sih Pak? Kenakalan anak dalam literatur asing itu disebut delinquency ya, sehingga disebut kenakalan anak sering juga disebut juvenile delinquency. Juvenile itu artinya muda, ya, atau belum dewasa, dan delinquency artinya kelalaian atau kelupaan. Jadi dari kedua kata itu diartikan sebagai kenakalan anak remaja. Barangkali ahli mendefinisikan bahwa kenakalan anak dari berbagai sudut pandang berdasarkan segi yuridis, rumusan kenakalan ditekankan pada tingkah laku anak yang melanggar hukum, yang bersifat sosial atau antisosial, yang melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Gitu definisinya, gitu ya. Oke, baik. Oke, masih Sobat Mitra di 107.9 Santo Live dan obrolan kita mengenai kenakalan anak ya. Jadi kita mau bahas bagaimana hubungannya kenakalan anak dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Saat ini kita masih bersama Bapak Padrino Esa selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto. Oke, Pak Padrino, tadi kita kan sudah ngobrol panjang lebar tentang bagaimana kenakalan anak, proses hukumnya dan sebagainya, definisi-definisi ya tentang anak dalam hukum. Nah, saya sekarang mau menanyakan Pak Padrino, bagaimana nih penegakan hukum terhadap kenakalan anak? Baik Mas, di sini akan saya sampaikan apa yang menjadi pertanyaan Mas Is. Jadi penegakan hukum terhadap anak itu bagaimana sih? Oh iya. Nah, di sini setiap masyarakat itu mempunyai norma atau aturan ya Mas ya. Norma berarti anggapan bagaimana seseorang itu harus berbuat atau tidak harus berbuat. Tapi masyarakat menghadapi norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut dipatuhi aturan-aturan itu loh, tertulis maupun tidak tertulis kan harus dipatuhi. Akan tetapi tidak semua bisa dan mau serta mau mematuhi norma tersebut. Agar norma dipatuhi, maka masyarakat mengadakan sanksi yang bersifat negatif bagi mereka yang berperilaku menyimpang di norma dan memberikan sanksi yang bersifat positif bagi yang mentaati norma. Ini bedanya apa nih? Menarik nih. Menarik sekali. seperti di sekarang musim pandemi ya Mas ya, musim Covid ya. Kita diharuskan cuci tangan, Betul. pakai masker, dan jarak kita Jaga jarak. ya. Nah ketika itu tidak dipatuhi, ya di daerah lain ada yang disuruh push up. Oh iya. Push up kan Betul. bagi yang sehat menambah sehat. Iya betul. Terus disuruh menyapu jalan. Iya. Nah di situ. Jadi malah tambah bersih lingkungannya. Ya. Terus ada suatu kampung ada pos kami ya Pak, ketika ada yang jaga, ketika tidak bisa jaga harus mengisi kas lah, mengisi kas berapa itulah norma-norma yang harus dipatuhi dalam masyarakat, norma tertulis maupun tidak tertulis. Tapi di samping itu Mas, ada sanksi yang bersifat formil yang dirumuskan lebih pasti dalam perundang-undangan, dan sanksi yang bersifat formal yaitu sanksi yang tidak dirumuskan secara pasti dalam undang-undang. Makanya ada hukum tertulis dan tidak tertulis ya Mas. Betul Pak. Iya Pak. Oke. Baik. Kemudian dari tadi kan norma adat gitu istilahnya. Ya. Nah sekarang dari sudut pandang norma hukum sendiri seperti apa Pak? Sebagai norma hukum disebut sebagai norma hukum apabila masyarakat dengan aparat pelengkapnya dapat memaksakan berlakunya norma tersebut. Norma hukum itu akan menjadi aturan hukum jika sudah terbentuk suatu rumusan tertentu. Yang membedakan hukum pidana dari hukum lain adalah sanksi yang berupa pidana yang ancamannya kepada pelanggaran normanya. Terus sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang bersifat negatif. Oleh karena itu hukum pidana sistem sanksi yang negatif, hukum pidana baru diterapkan apabila
harus pidana itu apa contohnya? Hukuman apa itu? Yang tidak harus Pidana. dipidanakan itu apa contohnya? Nah, di Banyumas ini ada mas penerbangan hutan. Saya penerbangan hutan itu masuk di ranah pidana. Betul. Nah, penerbangan hutan berupa pinus itu sekitar 43 pohon. Yang memimpin penerbangan itu seorang ketua RW. Hasil penerbangan itu mau dibuat pos kamling. Terus itu penerbangan itu melebarkan jalan, tapi kan itu melanggar hukum mas. Oh gitu. Nah, kalau itu satu RW itu dihukum semua. Wah, susah Pak, nanti repot. Istrinya menjadi jaga sultan. Iya. Dan kesempatan banyak lagi Pak. Nah, itu contoh-contohnya yang akhirnya apa mas? Akhirnya perhutani dipanggil, terus penyidik dipanggil, tokoh masyarakat dipanggil, dicarikan jalan keluar yang tidak melanggar hukum dan tetap terdakwa tersebut disuruh menanam pinus yang berbahaya, disuruh merawat, disuruh menjaga. Betul. Jadi sanksinya positif gitu ya. Positif, ya positif. Oke, terus gini Pak, pidana sebagai peranata sosial kontrol menurut Pak Fadil seperti apa? Ya, pidana merupakan suatu peranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat mas. Sehingga merupakan suatu reformasi simbolis atau pelanggaran terhadap hati nurani bersama atau kolektif konsistensi. Oleh karena sebab itu hukum pidana yang merupakan the punitive style of social control dan sebagai produk politik sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dalam rumusan serta ditetapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana. Ini terlalu teoritis mas. Dipelajari di universitas. Itu baik. Oke, masih di 107.9 Radio Mitra FM Purwokerto bersama saya Istanbul Live, dan saat ini kita masih ngobrol dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto. Temanya jaksa masuk sekolah, kenali hukum, jauhkan dari hukuman. Oke, Pak Fadil luar biasa, terima kasih sekali. Nah, sekarang saya akan menanyakan kesimpulan ini dari obrolan kita tadi ya, dari awal, dari misi anak dan sebagainya. Filosofi pemidanaan yang dikembangkan dalam konsep KUHP ini tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelanggaran ya Pak ya, tapi namun juga berorientasi pada pemikiran sejauh mana pemidanaan dapat memberikan perlindungan baik pelaku maupun korban, seimbang, dan pada akhirnya pemidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat nih Pak. Nah, konsep pemidanaan demikian berpusat dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan pada falsafah restoran. Pak, dilanjut. Iya. Terima kasih. Ini teori banget ini. Berdasarkan instrumen ya internasional yang mengatur masalah perilaku delikwensi anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delikwensi anak dapat dikualifikasikan ke dalam criminal offense dan status offense. Jadi criminal offense adalah perilaku delikwensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan status offense adalah perilaku delikwensi anak yang erat kaitannya dengan status sebagai anak. Perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh ya, ini sebagai contoh ya, tadi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua, membolos sekolah, melawan orang tua, mengonsumsi minuman beralkohol dan lain-lain. Namun secara hakiki perilaku delikwensi anak hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial. Itu cara teori mas. Jadi tadi yang
sampaikan ya, kalau misalnya lingkungannya tidak baik juga nanti berakibat juga pada perilaku anak kan seperti itu ya. Ya. Jadi di rumah nurut, di luar nakal. Betul, ya. Oke, oke. Oke, kemudian gimana Pak? Dari hal yang Bapak bicarakan tadi, tujuan pemidanaan anak ini seperti apa? Berdasarkan hal tersebut, maka tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Iya, iya. Jadi Lain tujuannya lain ya. Urusannya lain. Tujuannya lain. Kalau anak itu harus bagaimana, kalau dewasa itu bagaimana. Hmm. Dan pada umumnya pemidanaannya dipandang sebagai pengobatan atau simptomatik, ya. Iya. Bukan kausatif, bukan, artinya bukan untuk pemberatkan, bersifat personal bukan struktural, ya. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat fragmentair, yaitu fokus pada dipidananya si perbuatan. Efek preventif atau upaya penyembuhan lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana kejahatan. Intinya begitu, Mas. Jadi lebih ke pembinaan gitu ya, supaya tidak melakukan kejahatan atau Ya. kriminal lagi gitu ya. Ya, betul. Nah, terus gini Pak, tujuan pembinaan kan biasanya terhadap itu berbahaya gitu ya. Ya. Nah, menurut sudut pandang Bapak sendiri. Oke. Tujuan pemidanaan tersebut akan lebih bahaya apabila menjadi objek adalah seorang anak yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan perilaku orang dewasa. Bahkan Konvensi Hak-Hak Anak secara tegas menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau dewasa, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama. Oh gitu. Nah, itu. Jadi menjadi anak kepentingan anak itu sendiri ditamakan gitu ya. Iya. Oke. Tidak semata-mata hukum atau penindakannya bukan. Oke, sekarang prinsip nih yang jadi pedoman pengambilan keputusan nih menurut standar minimum juvenile justice yang tadi Bapak bicarakan ya. Ini seperti apa Pak? Ini standar ini menurut Juvenile Justice itu Beijing ya. Ini studi di Beijing, atau terkenal Beijing Rule, menegaskan bahwa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan berdasarkan Rule 17.1 menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, ini bukunya Profesor Badan Nawawi Arif masih Oh gitu ya. Besarudin. Ini satu adalah bentuk reaksi atau sanksi diambil selama harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan berat atau ringan tidak pidana, tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi mempertimbangkan kebutuhan anak itu sendiri pada kebutuhan masyarakat. Jadi pembatasan Pak kepada pribadi anak itu gimana Pak? Itu hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin, Mas. Oh gitu. Itu ya. Jadi selanjutnya itu perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan pidana kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih lemah. Jadi anak-anak ada Mas yang memang mengakal. Saya pernah tadi bukan anak ya, bukan anak tapi saya cerita ini yang saya lakukan. Nah, itu pernah Mas menangani orang itu keluar masuk penjara itu sebanyak 9 kali. Wah, banyak sekali Pak. Rekor nih kayaknya. Tapi ini kalau orang tidak tahu permasalahannya, wah, jahat sekali. Iya, benar-benar. Padahal ada hal lain yang tidak diketahui orang, Mas. Jadi dia itu tidak mempunyai keluarga atau mempunyai keluarga tapi tidak bisa memperhatikan kehidupan dia, Mas. Tidak bisa urus. Jadi intinya setelah saya tanya tak sidangkan itu, Pak saya mendingan cukup di jalur
masih makan sudah disiapkan. Jadi malah tujuannya lain ya, bukan bukan untuk apa-apa karena biar ada yang rawat gitu. Tapi nggak boleh ditiru ini. Oh nggak boleh, nggak boleh. Ini contoh yang baik nih Sobat Pintar nih, nggak boleh ya. Nah, aku ya habis dari luar, dari penjara maksudnya, dia keluar hanya mencuri yang sepele. Oh, Tujuannya supaya diproses masuk lagi. Ini perilaku yang tidak boleh dicontoh saja. Tidak boleh dicontoh, Mas. Tapi Iya, ini iya, iya. pernah saya tangani. Oke. Ceritanya. Iya, iya, iya. Oke, Sobat Mitra dimanapun kamu berada ya, masih bersama Pak Fadil Reza dari Kepala Seksi Penelitian Kejaksaan Negeri Purwokerto nih. Kita sudah sampai di kesimpulan ya tentang bagaimana perangan hukum terhadap anak gitu ya. Dan berdasarkan pertimbangan tadi Pak, jadi jelaskan penjatuhan saksi terhadap anak. Jadi tujuannya itu perlindungan hukum ya. Ya, jadi bukan untuk merampas hak dan lebih utama untuk mensejahterakan gitu ya. Ya, betul. Kemudian tujuan dan dasar pemikirannya itu dari mana nih Pak? Tadi kita lebih mengutamakan kepentingan anak ini. Jadi ini mungkin kita menjelang menutup jadi gini Mas. Pelanggaran hukum yang dilakukan anak itu merupakan reaksi dari kondisi sosial. Oh gitu. Dan individual. Jadi memang karakter anak sendiri bisa atau anak itu dipengaruhi oleh lingkungan. Termasuk sebagai ekspresi dari problem transisi psikologis yang dialami ataupun sebagai kesalahan adaptasi anak terhadap situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapi. Nah, di sini kadang-kadang ya itu tadi di depan telah kita bahas kemampuan orang tua dengan yang dikehendaki anak itu naik. Orang tua bisa memberikan kendaraan yang mungkin harganya katakanlah 15 juta atau di bawahnya. Anak yang diinginkan yang harganya mungkin 50 juta. Nah, inilah kadang-kadang anak tidak menyadari hal tersebut, lalu dia berbuat nekat, berbuat melawan hukum. Jadi di sini penegakan hukum terhadap anak hendaknya bertujuan ya memberikan pendidikan hukum dengan mengedepankan yang terbaik bagi anak. Demi kesejahteraan anak dan merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Itu Mas. Pada akhir pertemuan, semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi ya Mas. Dengan tema-tema yang lain. Ya Mas ya. Oke, baik, terima kasih Pak Fadil Reza, Sobat Mitra dimanapun kamu berada, masih di 107.9 Mitra FM. Dan materi yang tadi kita obrolin bisa diakses nanti di kolom komentar ya di YouTube channelnya Mitra FM, atau juga bisa langsung ke SMKTNI Widya Citra Informatika di Jalan Jati Sari, Sumampir, Purwokerto Utara. Oke Pak Fadil, terima kasih banyak atas informasinya hari ini. Semoga bisa menginspirasi anak-anak di Indonesia supaya tidak melanggar hukum dan dijauhkan dari hukum. Betul, Mas. Terima kasih atas kesempatannya kita bisa ngomong-ngomong bersama ya Mas. Semoga dalam perbincangan ini bisa diambil positifnya ya Mas ya. Ditinggalkan negatifnya kan gitu ya Mas ya. Terima kasih para pendengar semua dan saya selaku kasih intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto, bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan di kejaksaan juga ada Mas. Silakan datang ke Purwokerto atau Kejari Purwokerto untuk diskusi masalah hukum apapun. Oh gitu, bisa konsultasi. Bisa, bahkan di pol pelayanan perizinan Mas. Oh, MPP ya? MPP itu dibuka Mas. Counter apa itu bilik hukum di sana juga bisa konsultasi. Tiap hari ada jaksa dua yang yang melayani ya. Melayani itu Mas. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Fadil Reza. Jadi buat Sobat Mitra nih, jadi pengetahuan hukum memang perlu ya. Tadi sudah disampaikan ngobrol kita, dan untuk Kejaksaan Negeri Purwokerto ini Pak Fadil menyampaikan di Mall Pelayanan Publik di Jalan Dr. Agil sudah juga menyediakan bilik hukum untuk berkonsultasi kepada ini. Oke, semoga hari Sobat Mitra semuanya menyenangkan sampai sore nanti, masih di 107.9 Mitra FM Purwokerto. Terima kasih Pak Fadil Reza, sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Saya Istanto Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.